komitmen calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020, Insinyur Haji Ahyar Nasution, MSI, dan Haji Salman Al-Farisi, LCMH. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Insinyur Haji Ahyar Nasution, MSI, dan Haji Salman Al-Farisi, LCMH, yang maju sebagai calon wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020. Di hadapan Ustadz Profesor Haji Abdul Somad, LCMA, PhD, menyatakan janji dan komitmen apabila kami menang sebagai wali kota dan wakil wali kota Medan tahun 2020 akan mewujudkan hal-hal di bawah ini. Pasangan akan menggiatkan kegiatan asal mengaji atau masjid mengaji serta kegiatan keagamaan lain dan akan dikuatkan dengan peraturan-peraturan daerah. Pasangan akan menggiatkan Basnas untuk mendukung biaya guru honorer, guru maghrib mengaji atau asar mengaji, penggali kubur, penyelenggara jenazah, dan tim cyber orang lapar, serta kegiatan keislaman lain, dan akan dikuatkan dengan peraturan-peraturan daerah. Ya, sahabat Indonesia, masih di kanal TV Anak Bangsa Hot News. Persis hari ini saat kita melakukan rekaman ini atau pengambilan video ini, sedang terjadi pilkada di 270 daerah seluruh Indonesia. Isu politik yang seringkali dimasak, digoreng dengan politik identitas, diupayakan untuk memperoleh suara, tetapi dengan cara-cara yang kurang elok. Politik identitas ini masih menghantui dan tentunya dibarengi juga dengan politik uang. Bersama saya sudah ada Rudi Eskamri, Direktur dari Lembaga Kajian Anak Bangsa. Kita berbincang soal pilkada, politik identitas, politik uang yang semua ini berkelindan nih Mas Rudi. Rame nih. Iya Mas. Jadi sekarang hari ini, saat ini masyarakat dari 270 daerah itu sedang melakukan pencoblosan ya. Hak politiknya ya. Hak politiknya dia. Dari sekian daerah itu, saya mengamati yang paling membuat saya galau itu adalah di Pilkada Kota Medan. Sebetulnya, Medan, ya. jujur dua calon ini sama-sama saya tidak mendukung sebetulnya. Karena Pak Ahyar dan apa pokoknya aman namanya ya. Bobi Nasution lah. Oh, lawannya Bobi Nasution ya. Oke. Jadi, saya ingin menyoroti ini Mas. Pola Pilkada DKI ini dicoba diterapkan lagi di Medan. Oh, iya. Ini yang kejadian di Medan. Bagaimana mungkin bodohnya seorang incumbent namanya Ahyar ini berjanji di depan seorang Abdul Somad gitu loh. Memang Abdul Somad ini siapa gitu loh. Sampai dia berjanji, dan lagi isi janjinya itu luar biasa Mas. Iya. Itu sangat berbau syariah dan ini berbahaya. Iya. Medan ini bukan mayoritas Muslim loh Mas. Iya. Di sana itu banyak beragam Kristen, Katolik, kemudian Islam juga ada, kemudian agama-agama yang lain. Bagaimana mungkin dia berjanji kepada Abdul Somad bahwa dia akan menerapkan perda syariah? Ini kan bahaya ini. Semuanya berbau Islam. Ini jujur aja. Kalau dia menggunakan Somad sebagai corong dia, oke, salah itu ya. Meskipun saya akhirnya mengatakan bahwa Somad itu adalah orang yang tidak konsisten gitu ya. Katanya dia netral, ternyata ya berpihak juga, tapi itu haknya dia lah. Publik hanya bisa menilai bahwa Somad adalah orang yang tidak konsisten gitu aja. Tapi yang saya soroti adalah perilaku si Ahyar dan wakilnya ini. Kenapa dia bisa membuat suatu perjanjian, agreement gitu ya, kontrak politik akan menerapkan beberapa Islam. Ya Allah, ini Indonesia loh, NKRI loh, bukan negara syariah loh. Jadi bagaimana dia berjanji gitu ya akan menerapkan beberapa peraturan yang berbau sangat Islami. Nah, bagaimana yang teman-teman non Muslim di sana? Nah, itu dia. Nah, apapun terjadi Mas, pola ini sangat mengotori demokrasi Indonesia ini. Ini bahaya banget. Dan saya harus katakan, saya berharap ini Mas, meskipun jujur mohon maaf, saya juga tidak mendukung calon lawannya ya. Saya berharap bahwa Ahyar ini kalah gitu loh. Kalau Ahyar kalah Mas, ini kemenangan demokrasi
negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak lagi dikooptasi dengan politik identitas. Saya berdoa saja, mudah-mudahan. Ini menarik yang Mas Rudi sampaikan. Saya tidak mendukung ini, tapi juga tidak mendukung yang itu. Nah, karena kenapa, Mas? Ini dua-duanya sangat tidak sehat. Gitu Nah, ya. itu dia. Yang pertama, Bobi Nasution dari awal saya tidak setuju bahwa ini adalah menantunya presiden, gitu ya. Saya juga berharap seharusnya Bobi tidak maju, ya, karena jangan jadi beban presiden lah, gitu ya. Ini menurut saya tidak elok. Mungkin secara aturan tidak ada dilanggar, undang-undang juga tidak dilanggar, tapi di atas semua itu kan ada etika, gitu loh. Etika dan kepantasan. Dan ini menurut saya nggak pas, gitu. Tapi udah terlanjur, ya. Nah, yang kedua dari yang kedua dari Bobi ini, hampir sama sebetulnya gerakannya ini. Mungkin ada pernah lihat dia mau pakai baju ala zaman gitu, yang pakai nggak jelas itu. Saya nggak ngerti dia. Untuk mau ngambil hati orang Islam kok dengan cara pakai simbol-simbol baju begitu. Saya juga mengkritik itu sebetulnya. Saya nggak suka cara begitu. Kalau dia mau janji pada orang-orang Islam yang di sana, lakukanlah dengan lebih elegan. Nah, ini sudah selesai. Ditambah lagi ayar, lebih parah lagi dia berjanji pada orang pendakwah gitu ya. Saya nggak tahu profesor dari mana gitu ya, dikatakan profesor, tapi bagi saya ini sangat tidak elok gitu loh. Ini mencederai demokrasi, Mas. Iya, jadi kondisi pemilihan di Medan itu boleh dikatakan minus malum istilahnya ya. Memilih yang paling sedikit buruknya di antara pilihan lain yang lebih buruk begitu. Saya kalau saya bersyukur mudah-mudahan dua-duanya kalah kan. Nggak mungkin juga ya. tapi yang terjadi realitas politik demokrasi kita. Iya, itulah. Ini kan niscayaannya kita nggak bisa ingkari ya. Iya. Tapi problemnya gini, Mas. Harus ada keberanian dari masyarakat gitu ya. Untuk melawan hal seperti ini. Iya. Kalau terjadi seperti Jakarta kan kita udah merasakan akibatnya, ya toh? Bagaimana kerusakan, bagaimana dia postapora anggaran, ada pembiaran, kemudian legislatif juga sami mawon gitu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu lagi. Iya. Jadi kalaupun dia berjanji itu adalah kepada rakyat, bukan kepada si Somad gitu loh. Saya nggak tahu Somad ini KTP-nya Medan atau bukan. Saya ingat saya dia orang Riau. Saya nggak tahu nih apakah dengan kehadiran Somad itu bisa pesona Somad itu bisa membius orang-orang Medan, tapi mudah-mudahan banyak orang yang Islam yang di sana yang berakal sehat. Iya. Jangan sampai politik kita ini dilumuri dengan kotoran politik identitas ini. Iya. Ini demokrasi ini sampai kapan terjadi? Iya. Jangan hanya demokrasi prosedural. Secara esensial rusak ini loh. Iya. Hanya sekedar pengen berkuasa, menang ke banyak pemilih. Nah, ini bahaya. Jadi saya mohon maaf teman-teman di Medan, mudah-mudahan masih punya akal sehat. Ini saya nggak tahu nih hari ini kan pada saat yang sama mereka lagi memilih ya. Betul. Nanti sore kita lihat lah, quick count kan muncul gitu ya. Tapi kalau terjadi, Mas Andri, mohon maaf nih, kalau terjadi akhirnya si Ahyar menang, nah ini adalah lampu merah bagi demokrasi, lampu merah bagi keberagaman di Medan. Orang ini pasti ditagih sama Somad dan kawan-kawan untuk menunaikan janjinya. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Nah, ini menurut saya sih dua-duanya juga tidak penting. Sebetulnya Mas Andri, ini bagi saya hanya trik politik dari Ahyar di injury time. Karena apa? Ahyar ini kan incumbent nih. Nah, sekarang ini Ahyar dengan adanya banjir di Medan luar biasa ini, babak belur sudah. Babak belur. Ini karena membelokan isunya. Ini dikapitalisasi oleh Bobi ya untuk menyerang Ahyar banjir ini gitu deh. Nah, ini dia harus membuat satu trik politik, gimmick politik yang terakhir ya mungkin dengan janji di depan yang mulia Profesor Abdul Somad ini. Dari mana profesor ya? Nggak ngerti saya. Jadi ini yang terjadi. Ini yang memuakkan gitu Mas. Negara ini dikelola oleh orang-orang yang bermental tempe kayak Ahyar sama, aduh, mohon maaf nih, saya jujur saja kecewa. Saya bukan orang Medan, tapi saya sangat prihatin gitu. Karena ini seolah-olah kayak mereplikasi apa yang dulu terjadi di Jakarta. Ini kayak penyakit menular ya Mas ya? Satu lagi Mas Andri, saya khawatir kalau pola-pola seperti Ahyar dan Somad ini
copy paste di daerah lain, rusak negara ini. Iya, iya. Dan ini terjadi di copy paste dari Jakarta ke Medan. Nah, ini bisa lagi diamplifikasi di tempat lain, dicopas di daerah lain, akan mengancam keberagaman dan kebinekaan Indonesia. Dan ini harus kita lawan, menurut saya. Sahabat Indonesia, seorang pejabat publik itu memang harus memikirkan kesejahteraan atau kemaslahatan umum, atau istilahnya adalah bonum commune, bukan sektarian. Nah, pesan Mas Rudi untuk masyarakat, kalau dia terpilih, apa yang bisa dilakukan? Nah, ini sekali lagi dalam sistem perpolitikan dan ketatanegaraan kita, rakyat ini seperti Mas, berlawanan. Pilkada ini kan berlawanan dengan PilKB, ini saya bilang itu. Ya. Jadi kalau PilKB, kalau dia lupa jadi, kalau Pilkada dia jadi pasti lupa. Nah, rakyat ini tidak punya akses lagi kepada pemerintah seperti di Jakarta lah sekarang. Nah, harapan satu-satunya adalah dari legislatif yang ada di sana. Ya. Yang kedua adalah silent majority ini harus speak up, gitu, harus mengkontrol masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil. Jadi itu harapan saya ya. Kalau ini terjadi kembali seperti di Jakarta ya, wassalam sudah itu aja. Iya, sahabat Indonesia, teman-teman yang ada di Medan, mari pakai akal sehat dan apapun yang terjadi tetaplah kritis. Masyarakat sipil harus selalu tersadarkan, jangan tidak peduli kepada politik, tetapi pedulilah karena itu akan menyangkut hajat hidup orang banyak dan juga tanggung jawab sejarah kita kepada masa depan anak cucu kita sendiri. Ada pesan terakhir Mas Rudi? Cukup. Demikian sahabat Indonesia, pesan pagi hari ini. Medan sedang kita soroti, tapi itu berlaku untuk seluruh Indonesia. Indonesia maju.